Sebab pada masa kita sekarang ini sudah muncul Pak satu kelompok yang merasa dia saja yang paling benar. Kelompok ini menganggap orang di luar dia sesat, salah, ahli neraka. Kelompok ini tidak segan-segan mengucapkan dalam ceramah-ceramah kepada kelompoknya bahwa ustadz-ustadz, kiai-kiai, buya-buya, guru-guru, dai-dai, ulama-ulama di luar daripada dai-dai dan ulama dia adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka semua. Macam udah mereka kapling-kapling aja susah. Nah, acara kita yang 411, 212 itu juga mereka mengatakan itu adalah perkumpulannya para kebun-kebun binatang. Tega mereka mengatakan itu. Mulut itu luar biasa. Baik, kelompok ini membagi hadis kepada dua bagian saja, sahih dan dhaif. Kalau sahih, amalkan, wajib diyakini dan bla 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 bla. Tapi kalau hadis dhaif, perlakuan mereka bagaikan memperlakukan bangkai yang menjijikkan. Tolak, buang kayak apa aja gitu. Masya Allah. Dan hadis itu ada tingkatan-tingkatannya. Hadis yang tertinggi namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir levelnya sama dengan urutan level-level ayat-ayat Al-Quran. Di bawah mutawatir namanya hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 level. Level tertinggi adalah hadis sahih. Di bawahnya hadis hasan. Paling bawah hadis dhaif. Sekarang riwayat kajian tentang umur umat Islam, berapa lamakah waktunya antara start ke finish? Hadisnya hadis ahad. Itu pun hadis hasan dan dhaif. Nah, sekarang saya mau sampaikan terlebih dahulu adab berinteraksi dengan hadis dhaif. Ada 8. 1. Kalau hadis dhaif disampaikan kepada publik, wajib sampaikan juga status hadis tersebut kepada audiens yang mendengar bahwa hadisnya adalah hadis dhaif. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai asas untuk membina akidah dan keyakinan. Ini adab kedua. Adab yang ketiga, hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil dan hujjah dalam urusan usuluddin. Tidak boleh. Urusan pokok dalam agama, dalilnya hadis dhaif, tidak boleh. Yang keempat, hadis dhaif bila bertentangan dengan hadis yang lebih kuat di atasnya dalam suatu permasalahan, hadis dhaif langsung tidak dianggap. Adab yang kelima, hadis dhaif bisa dipakai, dapat diamalkan, boleh dijadikan dalil dan hujjah dalam urusan fadailul a'mal, fadilat-fadilat amal. Siapa yang mengerjakan amalan ini pahalanya begini, segini, hadisnya dhaif, sah. Yang mengamalkannya sesuai dengan cara Rasulullah, dia mendapatkan janji yang dijanjikan, pahala yang dijanjikan. Jadi dalam urusan fadilah amal, tarhib boleh. Adab yang keenam. Nah, adab yang keenam itu ada A, ada B. Adab yang keenam A, hadis dhaif masih perkataan Rasulullah. Maka di surat Al-Hujurat ayat 1 dan ayat 2, perkataan Rasulullah lebih tinggi daripada perkataan manusia manapun di bumi ini. Jadi contoh, ketemu kita dalam satu masalah, qala Syekh fulan, berkata Syekh fulan bin fulan, berkata ulama anu, berkata kiai anu, berkata habib anu, berkata ustaz anu, berkata siapapun yang berkata dalam suatu masalah, tiba-tiba muncul qala Rasulullah bersabda, hadisnya dhaif. Maka adabnya kaul Rasulullah, perkataan Rasulullah wajib lebih dimuliakan, lebih tinggi daripada perkataan manusia mana saja. Ya, oke. Adab yang nomor yang 6B, 6B yaitu karena hadis dhaif ini masih qaul Rasulullah, perkataan Rasulullah, wajib dimuliakan, dihormati. Sebab
Pada masa kita sekarang ini sudah muncul Pak satu kelompok yang merasa dia saja yang paling benar. Kelompok ini menganggap orang di luar dia sesat, salah, ahli neraka. Kelompok ini tidak segan-segan mengucapkan dalam ceramah-ceramah kepada kelompoknya bahwa ustadz-ustadz, kiai-kiai, buya-buya, guru-guru, dai-dai, ulama-ulama di luar daripada dai-dai dan ulama dia adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka semua. Macam udah mereka kap-kaping aja surga. Nah, acara kita yang 411, 212 itu juga mereka mengatakan itu adalah perkumpulannya para kebun-kebun binatang. Tega mereka mengatakan itu. Mulut itu luar biasa. Baik, kelompok ini membagi hadis kepada dua bagian saja, sahih dan dhaif. Kalau sahih, amalkan, wajib diyakini dan bla 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 bla. Tapi kalau hadis dhaif, perlakuan mereka bagaikan memperlakukan bangkai yang menjijikkan. Tolak, buang kayak apa aja gitu. Masya Allah. Kena dengan adab itu. Ya, padahal hadis dhaif pasti perkataan Rasulullah. Oke, adab yang ketujuh. Adab yang ketujuh, hadis dhaif yang bercerita tentang sesuatu yang nanti akan terjadi. Maka cukup sekedar didengar dan diilmui tanpa dijadikan sebagai akidah dan keyakinan, dimuliakan karena dia masih berkata Rasulullah. Dan nanti jika benar-benar sudah jadi kenyataan, hadis dhaif itu langsung naik levelnya kepada sahih dan wajib diyakini saja. Adab yang ke-8, hadis dhaif jika ditopang oleh hadis-hadis dhaif yang lain, banyak jalurnya berbeda-beda, langsung hadis dhaif ini naik statusnya setingkat ke atas menjadi hasan li ghairihi.